Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca bentrokan antara anggota perguruan silat dan warga, polisi mengevakuasi anggota perguruan silat ke Mapolda Yogyakarta. Mereka diangkut menggunakan truk Dalmas dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Ratusan pesilat yang sempat terkepung massa di pendopo Taman Siswa Kota Yogyakarta dievakuasi oleh polisi. Evakuasi ratusan pesilat ini menggunakan 16 truk satuan Dalmas dan langsung dibawa ke Mapolda Yogyakarta dengan pengawalan ketat. Sebelumnya para pesilat ini dikepung warga akibat diduga melakukan keributan di sejumlah tempat di kota Yogyakarta. Diduga keributan dilakukan dengan dalih balas dendam setelah salah satu anggota perguruan silat dianiaya sejumlah oknum kelompok supporter sepak bola. Polda Yogyakarta melakukan pengamanan agar keadaan tidak semakin memburuk. Polisi menghimbau warga dan semua pihak untuk menahan diri agar situasi di Jogja tetap kondusif. Untuk sementara situasi sudah bisa kami kendalikan, namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak ada orang yang akan melakukan tindakan tersebut di wilayah Jogja. Sementara itu polisi telah menangkap 3 orang pelaku yang menganiaya anggota perguruan silat dan akan mengusut kasus penganiayaan ini hingga tuntas. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, kita akan membahas bagaimana kronologi peristiwa tawuran antara supporter klub sepak bola PSIM Yogyakarta Brajamusti dengan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT Yogyakarta bersama dengan Ketua Cabang PSHT Yogyakarta Mas Sutopan Basuki dan Dewan Pimpinan Pusat PSIM Brajamusti Mas Baskara. Selamat sore Mas Sutopan dan Mas Baskara. Selamat sore. Ya, saya ingin ke Mas Selamat Sutopan. sore, Mas. Ya, selamat sore. Saya pengen ke Mas Sutopan dulu. Mas, boleh diinformasikankah kronologi peristiwa bentrok versi Anda terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam hormat saya, terima kasih saya ya kepada LSI TV yang telah memberikan ruang publik pada kami. Ya, perlu kami sampaikan bahwasannya kejadian tadi malam itu tentu saja bagian kegiatan yang tidak kita inginkan, khususnya kami warga Persaudaraan Setia Ternate, khususnya di cabang Jakarta. Kejadian itu tidak bisa diprediksi ya. Artinya kami sejajaran pengurus PSHT cabang Jakarta itu tidak mengetahui pergerakan itu. Bahkan kami pengurus itu saat kemarin itu melakukan kegiatan-kegiatan kepelatihan yang itu menjadi kegiatan rutin kami. Jadi setelah kita mendapatkan informasi adanya pergerakan massa dari luar Yogyakarta, ya, dari luar Yogyakarta, kemudian kami dihubungi dari pihak kepolisian untuk bisa turut membantu mengendalikan massa yang bergerak dari luar kota. Sebelumnya kami memang ada permasalahan di tanggal 28 Mei kemarin yang itu semuanya sudah kita serahkan sepenuhnya kepada pihak jajaran aparat Polres Bantul dan sudah ditangani dengan baik dan sudah ditetapkan 3 tersangka. Jadi kami ya di Yogyakarta sebenarnya tidak ada permasalahan, apalagi kami warga asli Yogyakarta, jadi kami merasa tidak punya permasalahan dengan supporter Brajamusti. Jadi saya yakin ini pergerakan ini adalah saudara-saudara kita dari luar kota yang termakan provokasi atau kena berita-berita ya, berita-berita provokasi yang tidak bisa kita kendalikan. Karena dengan adanya peristiwa tersebut ya, media sosial cukup luar biasa dan tentu saja kami sangat prihatin atas kejadian semalam dan saya berapresiasi sekali dengan kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Bapak Kapolda DIY yang dengan sigap mengambil langkah tegas
semalam mengambil kebijakan untuk bisa meredam, kemudian mengevakuasi kelompok kami ya untuk dibawa ke Mapolda DIY dan itu sangat berjalan dengan baik. Untuk itu kami juga menghimbau kepada saudaraku semuanya dimanapun berada, bahwasanya Yogyakarta sudah aman, landai. Kami dengan pengurus Brajamusti, warga masyarakat Yogyakarta sudah berkomitmen untuk menjaga kedamaian, kerukunan khususnya di Yogyakarta ini, dan kami sudah sepakat untuk mengkondisikan Jogja ini lebih aman lagi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Brajamusti itu juga bagian dari kami, ya. Bahkan kami ya dari PSHT juga bagian dari Brajamusti. Artinya Brajamusti PSHT adalah satu, ya. Dan Jogja tetap istimewa. Terima kasih. Baik, Mas Baskara, ada tanggapan terkait dengan statement Mas Topan sebelumnya? Ya, terima kasih Mas. Apa yang disampaikan oleh Mas Topan pada prinsipnya kami juga dari kemarin sudah intens berkomunikasi sejak kejadian tanggal 28 tersebut, bahkan sampai intens juga untuk menyelesaikan permasalahan. Dan alhamdulillah tadi malam kan kita sudah berkomitmen, sudah bertemu langsung dengan Mas Topan, dengan saudara-saudara kita dari PSHT, berkomitmen untuk menjaga Jogja tetap damai, tetap kondusif. Kita sampaikan kepada teman-teman di Brajamusti maupun PSHT untuk tetap mengendalikan diri, jangan sampai termakan oleh isu-isu yang provokatif yang dimunculkan dari media sosial. Tadi malam kita sudah sepakati, kita ikrarkan bahwa kita sudah berdamai, kemudian pagi tadi juga kita sudah ikrarkan lagi untuk saling menjaga kondusivitas. Kita sampaikan permasalahan ini sudah selesai dengan tuntas. Kita sepakati bahwa PSHT adalah Brajamusti, Brajamusti adalah juga bagian dari PSHT. Pokoknya kita tetap sepakat untuk menjaga Jogja ini aman dan kondusif. Begitu Mas, terima kasih. Oke, berarti ini yang ribut adalah anggota-anggota mudanya ya, berarti seperti itu Mas Topan dan Mas Baskara? Ya, untuk yang ribut kami, yang tadi malam kami kurang begitu monitor Mas, untuk apa yang terjadi tadi malam gitu. Kami tadi malam fokuskan untuk perdamaian, untuk penyelesaian permasalahan yang tadi malam itu. Oke. Mas Topan, terkait dengan korban, apakah ada korban jatuh atau mungkin terluka dari PSHT Yogyakarta sendiri? Baik, terima kasih untuk anggota kami dari PSHT. Setelah kami melakukan pendataan dan dibantu oleh jajaran Polda DIY, sewaktu di Mapolda DIY, kita sudah mendata bahwa kami tidak ada korban ya, korban jiwa tidak ada. Kemudian ada korban luka karena lemparan batu itu hanya 7 personil, dan ini sudah dilakukan perawatan oleh tim medis Polda DIY dan rumah sakit terdekat, dan alhamdulillah itu hanya rawat jalan, jadi tidak ada luka yang serius. Demikian. Oke, kalau Mas Baskara ada korban atau luka-luka dari Brajamusti sendiri kah? Sementara ini dari laporan teman-teman tidak ada yang luka, kondisi semuanya baik, kondusif. Jadi sementara ini tidak ada yang luka-luka. Baik, Mas Baskara, tadi pertemuan di Polda bersama dengan PSHT, kira-kira hasilnya apa? Poin-poin apa yang disepakati oleh kedua pihak? Mas Baskara. Poin-poin yang kita akan mendukung langkah hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Bantul. Dalam hal ini sudah ditetapkan 3 tersangka. Kita sama-sama sepakat untuk mengawal proses hukum tetap berjalan dengan baik gitu.
Yang selanjutnya kita sama-sama tadi minta maaf lah, dalam artian Brajamusti minta maaf atas kejadian ini kepada masyarakat Jogja khususnya, kepada sedulur-sedulur PSHT, itu yang kita sepakati. Oke, Mas Topan tadi menyebut ada korban luka ya. Saat ini kondisinya seperti apa? Alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah baik ya, artinya ini cuma luka ringan, dan tadi dalam proses pemulangan dari Mapolda DIY sudah berjalan dengan lancar. Tadi sekitar jam 4 tadi sudah berjalan dengan lancar dan semuanya bisa pulang dengan baik, dengan selamat dan dikawal oleh Polantas Polda DIY yang notabene adalah dari luar daerah Jogja. Demikian, Mas. Oke, lalu masa PSHT yang sempat dievakuasi ke Mapolda, apakah sudah dipulangkan? Sudah, jam 4 tadi sudah dipulangkan, ya, beserta dengan kendaraannya. Kemudian pemulangan itu dikawal dari Polantas Polda DIY sampai ke tujuan. Oke, Mas Topan, ini kan kejadian-kejadian seperti ini kan sangat mudah terjadi nampaknya, apalagi ketika memang tidak jauh dari pantauan. Apa yang bisa mungkin menjamin baik dari PSHT Yogyakarta ataupun mungkin nanti Brajamusti untuk memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang? Apakah nanti akan ada kasarnya dikeluarkan dari organisasi seperti itu atau bagaimana, Mas Topan? Baik, jadi apa yang telah kita sepakati bersama dengan saudara-saudara saya di Brajamusti, bahwa kita nanti akan sering ya berkoordinasi, berkonsolidasi dengan saudara-saudara Brajamusti, karena setelah kita paham ya, akhirnya kita paham bahwasannya pengurus-pengurus Brajamusti itu juga bagian dari anggota kami ternyata itu. Jadi saya yakin ke depannya karena kejadian ini cukup menyadarkan kita berbagai hal yang berdampak buruk bagi kenyamanan warga di Jakarta. Saya yakin saudara-saudara saya sangat memahami itu, karena memang dalam proses kepelatihan kita mengedepankan adalah ajaran-ajaran kebaikan untuk kedepannya. Demikian, Mas. Baik, Mas Baskara, bagaimana dengan Anda terkait dengan kesepakatan nanti, apakah misalkan terjadi lagi, apa sanksi yang akan diberikan kepada anggota, apakah itu bisa menjadi ancaman bagi para anggota yang berani melanggar hal tersebut? Ya, terima kasih Mas. Pada prinsipnya gini, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Topan, kami akan tetap selalu berkoordinasi kepada pihak rekan-rekan PSHT untuk berkomunikasi terus untuk saling menjaga kondusivitas. Apapun permasalahannya akan selalu kita komunikasikan. Terkait permasalahan-permasalahan teman-teman nanti itu kita akan lakukan komunikasi secara persuasif, memberi masukan-masukan yang positif supaya nanti segala permasalahannya bisa terselesaikan secara bijak dan damai. Beruntungnya kan kita dari pengurus-pengurus ini termasuk dari Biro Hukum DPP Brajamusti dan Biro Hukum daripada PSHT adalah ya teman sendiri, dan pengurus-pengurusnya juga sama, bagian daripada pengurus Brajamusti, bagian daripada pengurus PSHT. Jadi komunikasi kita akan semakin intens dan semakin mudah. Nah, inilah yang membuat perdamaian atau komunikasi malam ini semakin lancar, yang difasilitasi oleh Bapak Kapolda adalah karena intensitas komunikasi yang baik dan terjalin komunikasi yang baik. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ketua Cabang PSHT Yogyakarta, Mas Sutopan Basuki, dan Dewan Pimpinan Pusat PSIM Brajamusti, Mas Baskara. Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi tentunya ke depan, dan seluruh korban luka bisa cepat kembali pulih dan Yogyakarta semakin kondusif ke depan. Terima kasih Mas untuk keduanya bisa hadir pada sore hari. Salam sehat.